Ada satu karakter di anime Uma Musume Cinderella Grey Part 2 yang menarik perhatian gua. Bukan Oguri Cap, bukan juga Tamamo Cross, tapi Obey Your Master. Awalnya kita diperkenalkan sama Obey Your Master di balapan Japan Cup, di mana itu adalah ajang balapan Uma Musume dari berbagai negara dan ada banyak Uma Musume kuat yang balapan di pertandingan ini. Salah satunya adalah Obey Your Master dari Amerika. Uma Musume dengan penampilan Gyaru yang nyentrik banget dengan sifat yang riang dan ceria. Tapi di satu sisi misterius juga. Kelihatan seperti Uma Musume yang biasa-biasa aja karena nggak pernah menang balapan G1. Informasi soal dia juga cuma sedikit. Low profile banget lah pokoknya. Di balapan Japan Cup ini, ekspektasi gua yang bakalan menang itu kalau nggak Tamamo Cross, Oguri Cap, atau gak si Raja Eropa, Tony Bianca. Dan balapan pun dimulai. Oguri Cap sama Tamamo Cross kena culture shock karena para Uma Musume dari negara asing berlari lebih kasar daripada Uma Musume dari Jepang. Ini ngebuat Oguri Cap dan Tamamo Cross berada di posisi yang kurang bagus. Sedangkan Tony Bianca ada di posisi tengah, posisi yang ideal karena nggak akan bersentuhan sama Uma Musume yang lain dan bisa mengobservasi seluruh pergerakan Uma Musume lainnya. Tapi entah kebetulan atau gimana, Obey Your Master juga ada di posisi yang mirip-mirip sama Tony Bianca. Tamamo Cross meskipun harus ke posisi belakang, dia bisa menyusul lagi dan akhirnya bisa berada di sebelah Obey Your Master. Dan bisa-bisanya di tengah pertandingan, di tengah balapan, Obey Your Master malah ngajakin ngobrol Tamamo Cross. Kelihatan santai banget emang dia ini. Tapi di sini gua mulai ngerasa ada yang aneh sama si Obey Your Master. Terus Tamamo Cross langsung masuk zone dan melesat ke posisi terdepan. Tapi siapa sangka Obey Your Master bisa mengejar Tamamo Cross dan mulai membuka topengnya. Kita dikasih flashback saat Obey Your Master di Amerika. Ternyata dia Uma Musume dengan penampilan yang biasa-biasa aja. Sifatnya lebih serius, suaranya pun lebih rendah. Dan di Amerika ini Obey Your Master kalah mulu dan jadi olok-olokan. Tapi saat diceramahin sama orang ini dan dikasih tahu soal Japan Cup, dia bertekad buat menang di Japan Cup. Dia mulai membuat topeng tebal, merubah penampilannya menjadi Gyaru nyentrik, melakukan latihan secara rahasia, fokus ke latihan kecepatan yang sesuai dengan lintasan di Jepang, melakukan riset mendalam soal musuhnya, seperti yang dikasih tahu Uma Musume yang gua nggak tahu namanya ini, menyembunyikan informasi soal dia supaya orang lain nggak tahu apa-apa soal dia. Bahkan sampai ngebuat ada bintang di matanya udah kayak Oshinoko. Gila coy ini karakter. Jadi selama ini Obey Your Master yang kita lihat itu palsu. Obey Your Master yang Gyaru itu palsu. Yang asli adalah yang ini, yang lebih serius dan penampilannya biasa-biasa aja, nggak nyentrik. Ini sih penggambaran lock-in yang sebenarnya. Definisi lock-in yang sebenarnya. Rela ngerubah sifat dan penampilan supaya bisa menang. Dan semua usaha itu benar-benar terbayar. Fokus ke latihan kecepatan yang sesuai dengan lintasan Jepang, itu ngebuat dia bisa menyempurnakan gaya lari yang cocok buat balapan di Jepang. Semua orang ketipu sama dia, termasuk kita para penonton. Wild Joker itu emang sebutan yang cocok banget buat dia. Setelah Obey Your Master berhasil sejajar dengan Tamamo Cross, Tony Bianca berniat buat mengejar mereka berdua. Tapi sayang dia malah cedera. Jadi sekarang cuma duel di antara Obey Your Master dan Tamamo Cross. Obey Your Master mengambil tindakan gila dengan berlari secara diagonal. Sebuah tindakan beresiko tinggi karena itu bisa aja dianggap pelanggaran dan didiskualifikasi. Tapi karena Obey Your Master sangat cepat sehingga tidak menghalangi jalur, itu jadi nggak dianggap pelanggaran. Obey Your Master mengambil tindakan gila ini bukan tanpa alasan. Karena risetnya yang mendalam soal musuh-musuhnya, terutama Tamamo Cross, Obey Your Master tahu kalau dia nggak akan bisa menang kalau berlari sejajar sama Tamamo Cross. Dia bahkan tahu area yang harus dihindari saat berhadapan dengan Tamamo Cross. Sehingga dia bisa melesat dan berada di depan Tamamo Cross. Tapi Tamamo Cross dengan kekuatan pantang menyerahnya
masih berusaha mengejar Obey Your Master yang ngebuat posisi mereka cuma beda sedikit doang. Di belakang mereka berdua, siapa sangka ternyata Oguri Cap berhasil mengejar dan ke posisi ketiga. Tapi dia nggak bisa mengejar Obey Your Master dan Tamamo Cross. Awalnya gue kira Oguri Cap bakalan masuk zone dan langsung nyalip mereka berdua ke posisi pertama. Tapi ternyata enggak. Sekarang cuma duel di antara Obey Your Master dan Tamamo Cross lagi. Mereka berdua masih berlari dengan sekuat tenaga. Stamina mereka berdua gila banget. Akhirnya balapan ini dimenangkan sama Obey Your Master. Oma Musume yang dicap biasa-biasa aja, yang gak pernah menang G1 itu, bisa berhasil mengalahkan Tamamo Cross, si kilat putih. Obey Your Master menjadi kuda hitam di balapan Japan Cup ini. Obey Your Master ngajarin gua kalau informasi adalah senjata, dan Obey Your Master mengoptimalkan ini semaksimal mungkin. Obey Your Master juga ngajarin gua kalau mau menang, lu harus fokus dengan tujuan lu dan rela melakukan apapun yang dibutuhkan demi tujuan lu. Lock in.